Keluaran 1 ayat 1 sampai ke 22. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Oke kawan-kawan, ketemu lagi kita sekarang di episode berikutnya. Masih dengan saya dan Bro Ren dan Ito Esther. Iya. Baik, sekarang di episode sebelumnya kita ngebahas mengenai Musa. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai Yosua. Sosok Yosua, sosok seorang pemuda. Nah, Ren, kalau kita ngebahas Yosua, apa yang awal-awal ada dalam pikiran Ren ini? Siapa ini Yosua? Kalau yang ada begitu disebut Yosua kan memang dia sama kayak ini kan. Sama kayak kalau aku lihat di Alkitab memang dia orang yang penuh dengan roh Allah kan. Jadi aku ngelihatnya memang dia ini, ya walaupun aku nggak pernah ketemu kan, kita nggak pernah ketemu, cuman ya aku bisa ngebayangin lah mungkin dia tipe orang yang kesukaannya yang berdekatan dengan Tuhan gitu, atau takut akan Tuhan segala macam. Kalau kita lihat memang dia kan latar belakangnya juga akhirnya waktu kita sempat bahas kan kemarin bagaimana Israel lagi di dalam Mesir. Memang mereka beranak pinak dan Yosua adalah salah satu anak yang diperanakan di Mesir gitu. Jadi kalau dilihat KTP-nya ya mungkin kelahirannya di Mesir gitu. Iya, kalau dibikin kurikulum vitae
namanya dia tuh lahir di Lahir Mesir. Mesir. Oh, keren banget kan. Jadi orang Ibrani tapi lahir Mesir. Dari Mesir gitu loh. Gitu Ren ya? Gitu. Ya, Jadi kalau- orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Iya. Oke, kalau itu Esther. Iya, kalau sebenarnya Yosua itu tuh nama lahirnya itu adalah Hosea. Ya. Oh, iya sih. Ya, Hosea. Tapi memang kalau dalam benak aku pribadi, kalau dibilang Yosua, pasti pengganti Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian gitu. Itu yang pertama yang saya ingat gitu. Tapi kalau dari catatan-catatan yang kita bisa gali kembali tentang Yosua ini, dia itu adalah salah satu pembantu Musa. Jadi menjadi salah satu pengintai dari 12 pengintai yang dipercayakan oleh Musa gitu ya, untuk mengintai dan melihat kondisi bagaimana nanti masuk atau menempuh jalan ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah itu. Jadi bisa dibilang Yosua ini kaum milenial ya kalau dibandingkan Musa. Yeah. Kalau di zaman sekarang ya dewasa mudanya lah gitu. Jadi kalau Musanya itu pernah tua, kalau Yosua pernah muda. Gitu. Ya memang ya kayak Ibu Esther tadi bilang, bicara mengenai Yosua itu tidak terlepas dari kita harus bicara tentang Musa. Ya. Karena kan pada saat Musa sudah meninggal, Tuhan langsung memilih Yosua sebagai pengganti daripada Musa. Karena pertama kali Yosua ini disebutkan namanya itu di Keluaran 17. Pada saat itu Yosua itu disuruh Musa untuk memilih orang-orang Israel untuk menghadapi Amalek. Nah, itulah pada saat awalnya Yosua dipilih untuk menjadi pemimpin untuk menghadapi orang Amalek di Keluaran 17. Nah, kemudian atas pimpinan Yosua itu akhirnya bangsa Israel mengalahkan orang Amalek. Nah, itulah awal mulanya kenapa nama Yosua itu disebut dan dia itu dipilih di situ. Nah, Yosua ini disebut sebagai abdi Musa. Orang yang selalu berada dekat dengan Musa, tangan kanan. Dan yang menarik kalau saya lihat itu, saya pernah beberapa waktu yang lalu sebelum kita ngebahas ini ya, saya lihat abdi itu apa? Apakah abdi itu sebagai seorang pembantu? Memang kalau dilihat dari kata aslinya, abdi itu memang pembantu, tapi juga bisa dibilang abdi itu penyembah loh. Jadi dengan kata lain, Musa ini selain daripada dia memimpin, ada orang di dekatnya dia yang tugasnya dia itu menyembah Tuhan gitu loh. Dia selalu diikuti dengan seseorang yang menyembah Tuhan. Nah, jadi makanya dalam beberapa saat kemudian kalau kita lihat bahwasanya Yosua disuruh dipilih untuk menjadi pemimpin dan memenangkan banyak pertempuran, yaitu karena juga Tuhan selalu menyertai Yosua karena dia selalu menyembah Tuhan. Nah, kalau menurut Ibu Esther, apa lagi yang bisa kita bicarakan mengenai Yosua di sini? Iya, jadi memang Yosua ini sangat dekat dengan Musa gitu ya. Kalau tadi Pak Prana bilang sebagai tangan kanan, mungkin kalau di dunia pergerejaan wakil gembala. Iya, karena waktu Musa sendiri naik ke Gunung Sinai pun Yosua diajak gitu, walaupun dia nggak secara langsung ikut dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Tapi setidaknya Yosua itu menjadi orang kepercayaan dari Musa. Jadi walaupun mungkin usianya jauh beda ya, jauh beda gitu, tapi memang Tuhan sendiri bicara langsung kepada Musa bahwa Yosua yang akan menggantikan dia, dan bisikanlah, kan ada ayatnya, bisikanlah ke telinga Yosua gitu. Jadi Tuhan sudah menetapkan atau memilih Yosua, terlepas karena ketidaktaatan Musa ya, kenapa dia digantikan jadi Yosua gitu. Sebenarnya kan sebagai pemimpin yang melatar belakangi atau merintis keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu kan, mungkin kalau bisa kita lihat gitu ya, kalau kita aplikasikan, pasti sosok Musa itu sedih dong, ya kan? Lah dia yang berjuang mati-matian gitu kan, dari awal menghadapi Firaun gitu, terus membawa bangsa yang tegar tengkuk keluar dari perbudakan, terus perjalanan di padang gurun dia yang memimpin. Dia harus kasih tahu stop, misalnya haus, dia harus ini, dia harus penuhi semua unek-unek semualah keluh kesah semua gitu seorang pemimpin. Nah, tiba-tiba dari 40 tahun perjalanan itu karena satu kesalahan Tuhan gantikan gitu. Ya mungkin secara manusia pasti kecewa lah ya. Tapi ya itu yang Alkitab katakan gitu. Musa melihat sendiri bahwa
abdi Musa kan tadi dibilang kan. Dia tuh apa namanya? Kayaknya sih dengan legowo, maksudnya menjalani apa yang Tuhan mau gitu. Kan kayaknya kan setitik nila merusak susu sebelanga ya. Maksudnya karena dia cuma nggak taat doang. Tuhan bilang jangan pukul ya. Dia pukul kan itu gunung batu gitu. Dan yang paling mengenaskannya lagi itu apa namanya, pergantian kepemimpinan itu pada saat memang selangkah lagi. Nah, udah dekat, udah depan mata. Di depan mata, tinggal menyeberang sungai Yordan apa kalau nggak salah, udah sampai ke Kanaan. Tapi karena memang Musa tidak diizinkan, Tuhan tidak layak masuk ke tanah Kanaan, akhirnya berganti posisi ke Yosua. Nah, itu yang perlu kita bahas tuh di kepemimpinan sekarang nih. Bagaimana nih Pak Prana? Maksudnya kalau apa namanya? Ada di kondisi Musa gitu loh. Kan rasanya kan aku yang mimpin loh, aku yang bawa keluar gitu. Ya kalau saya sih menjadi seorang pemimpin seperti Musa itu sebenarnya antara sebel juga sih. Pastilah ya, manusiawi banget ya. Dari perjalanan keluar Mesir menuju ke tanah Kanaan bisa dibilang waktunya nggak sebentar loh. Hampir 40 tahun ya. Hampir 5 kali kepemimpinan kalau pemerintahan gitu ya. Lebih dari 5 tahun periode 5-6 periode, tapi tidak bisa sampai bisa dibilang namanya tidak disebut di situ. Karena kan biasanya orang kalau menyebut seseorang sebagai namanya disebut pahlawan pada saat dia sukses di akhirnya. Ini endingnya, happy endingnya nggak dapet ya. Justru happy endingnya Yosua gitu loh. Ya pasti saya sebel juga seperti itu. Cuman ya itu kerennya Musa juga bisa kita bilang, betul. Karena Musa ini legowo walaupun di akhir hidupnya namanya dia tidak disebutkan sebagai masuk ke tanah Kanaan. Kalau Ren gitu nggak, Ren? Tapi iya betul. Aku juga setuju sih. Jadi aku juga ngelihat bahwa ini anak muda nih luar biasa gitu. Maksudnya dia punya karakter juga yang luar biasa dan mentalnya juga gila gitu. Maksud aku kayak anggaplah misalkan hari ini aku menjadi ajudannya Bapak Presiden. Itu kan bukan suatu tugas yang gampang juga. Yang kelihatannya cuma ngikutin aja kemana Presiden. Kan kalau kita ngelihat ya, misalkan di TV nih, Presiden lagi kemana diikutin sama ajudan-ajudannya. Ya itu abdinya Pak Jokowi mungkin kan. Nah, jadi kayak ngelihatnya kayak di TV cuman ya udah Pak Jokowi kemana ya diikutin, Pak Jokowi foto ya dijaga belakangnya segala macam. Tapi kan kita nggak tahu yang lebih dalam dari itu tugas-tugasnya. Begitu juga dengan Yosua. Bagaimana sampai pada akhirnya jalan cerita ini akhirnya berujung pada Yosua yang menjadi pemimpin juga gitu. Yang tadinya di mana dia menjadi abdi, dia juga akhirnya menjadi pemimpin gitu kan. Bagaimana Tuhan memilih dia, dan aku tahu semuanya ini kan dari awal kita sepakat bahwa semuanya ini nggak ada yang terlepas dari rancangannya Tuhan. Semuanya ini memang sudah di dalam rancangannya dia. Bagaimana pada akhirnya Yosua yang dipilih segala macam, itu kan memang Tuhan sudah punya juga kriteria, Tuhan juga sudah punya rencana, dan Tuhan juga yang sudah mengatur. Nah kalau tadi Om Rana juga mungkin nanya bagaimana ya kalau menjadi perasaannya menjadi Musa kan, ya mungkin di satu sisi ada sedih juga, ada haru karena ternyata gue juga bisa bawa gitu ini keluar, walaupun gue lihat itu di depan tinggal selangkah lagi, tapi kan haru juga gimana namanya dia juga dicatat sebagai yang bawa keluar gitu kan. Haru ada, sedih ada pasti, terus bangga juga mungkin karena ternyata ajudan gue yang sama ini, abdiku yang selama ini sama-sama sama aku, ternyata dia bisa jadi orang yang memang luar biasa pada akhirnya. Orang yang lahir di bawah tekanan, orang yang lahir di tanah Mesir kan. Betul. Dia lahir di bawah tekanan loh, maksudnya dia merasakan juga kemudahan itu. Dia langsung di zaman gimana sih kalau misalkan orang tua kita hidup, tiba-tiba kita hidup dari kecil nggak diceritain sama orang tua, nah kita sebenarnya ini bukan tanah kita, ini kita hidup di tanah orang lain, kita nih sedang jalanin perbudakan loh begini, kan kita juga sebagai anak kecil mungkin tertekan kan. Nah dia bisa hidup di bawah tekanan seperti itu yang akhirnya dia berujung menjadi seorang pemimpin. Makanya aku bilang mentalnya dia ini luar biasa banget. Tapi tadi pas begitu Ren bahas panjang lebar sempat terbersit juga loh, kenapa Tuhan nggak pilih Harun ya?
Padahal kan wakilnya Musa. Musa. Harun, tapi kenapa dipilih Yosua? Padahal pada saat memimpin bangsa Israel kan ada Musa sama Harun di situ. Mungkin Tuhan lihat usia juga kali. Karena kan yang belia tuh Yosua. Iya. Apalagi lewat sungai, mungkin dia takut kedinginan. Karena mungkin dari perjalanan ya perjalanannya juga Pak Prana. Karena yang dibawa si Musa ke Gunung Sinai itu kan Yosua ya. Dan dia melihat langsung walaupun nggak secara langsung gitu. Karena Musa 40 hari 40 malam kan di atas puncak. Jadi dia cuma di kakinya lah gitu. Nah, tapi pas turun, nah si Kaleb sama si Harun kan di bawah kan. Nah, pas mereka turun ada patung lebu emas. Artinya Harun itu nggak pantas. Ya, mungkin Karena itu juga ya, yang iya nggak jadi mungkin kepilih pasti itu udah ya. Tuhan udah lihat lah. Iya. Nah, Yosua ini memang yang kita kenal kan penuh roh Tuhan gitu. Waktu si Musa panggil 70 penatua ya kan berdiskusi gitu dengan tentunya di awal memang Tuhan sudah bilang pilih Yosua gitu kan. Di sini ada satu artikel bilang gini. Karena Musa berdosa terhadap Tuhan dalam peristiwa di mata air di Meriba dekat Kades di padang gurun Zin, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas nama umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan imam Eliazar dan di depan segenap umat, berikanlah perintah kepadanya untuk memimpin bangsa ini. Jadi memang di depan imam dan umat Yosua tuh dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin. Mungkin dari generasi atau keluarga inti Musa, mungkin mereka syok juga. Lah, kenapa Yosua gitu? Pasti Ya, sih. kalau kita aplikasikan di zaman sekarang gitu ya dengan dunia politik kah, organisasi gereja kah, pasti orang-orang terdekat Musa tuh pasti bingung. Lah, kenapa Yosua? Lah kan yang mimpin kita dari awal tuh Musa. Kenapa Yosua gitu? Pastilah, cuman kan Alkitab nggak catat ya. Kalau semua dicatat di Alkitab, mungkin Alkitab kita setebal apa gitu kan. Jadi intinya gitulah. Tapi kalau menarik toh, tadi kan Ito bilang, tadi bacaan ada salah satu frase yang bilang bahwasanya Yosua itu dipenuhi roh ya. Dipenuhi Tapi roh. kemarin saya baca tuh di Keluaran pasal 38 ayat 11b, itu saya bacakan Ya. ya. Di Keluaran berapa berarti kemarin itu 38. 38. Keluaran 38 ayat 11b itu. Saya dapatkan kata-kata seperti ini loh toh, ayat 11b. Pada sebelah Keluaran 38 ayat 11b ya. Kemudian bukan di sini. Tapi di situ dijelaskan bahwasanya Yosua itu memang senang berada di kemahnya Tuhan gitu loh. Mereka itu kan kalau kita lihat Yosua itu berada di kemahnya Tuhan berarti dia itu Bergaul karib. bergaul karib dengan Tuhan. Karena Tuhan. kemah pertemuan itu kan tempat Musa bertemu dengan Tuhan di Ya, situ. Nah, Yosua juga berada di situ. Berarti dengan kata lain, mengapa Yosua penuh dengan roh? Karena Yosua itu senang bergaul karib dengan Tuhan dan akhirnya dia dipilih di situ Iya. untuk menjadi pengganti Musa. Gitu loh. Ibu Esther, kalau menurut saya tambahan dari saya. Iya, betul. Emang pergaulan dari sini juga sih kita bisa belajar yang pernah Kak Esther ya. Bagaimana Tuhan itu mempromosikan orang-orang yang memang dipenuhi oleh rohnya. Tadi kita lihat memang orang-orang yang dekat sama dia ya dia promosiin. Jadi nggak heran juga ketika Yosua kita tahu latar belakangnya seperti itu. Tadi Om Prana juga nambahin bahwa memang dia kesukaannya adanya di dalam kemah Tuhan. Ya jelas aja orang seperti ini akan Tuhan naikin dengan cepat gitu. Ya, sehubungan dari tadi. Sebagai pengganti, berarti sebagai pemimpin Musa, orang-orang yang bisa menjadi pemimpin ya bukan orang sembarangan ya. Musa orang yang dekat sama Tuhan. Kemudian harus cari pengganti Musa ya harus orang yang dekat sama Tuhan. Seperti Yosua itu gitu loh toh. Dan di Alkitab juga dicatat loh Papa Rana, bahwa si Musa itu masih bujukin Tuhan loh supaya dia yang mimpin. Tapi Tuhan nolak.
Karena memang mungkin ya begitu ya, makanya ada pepatah itu tadi saya bilang, setitik nila merusak susu sebelanga. Iya. Jadi mau perjalanan yang kita awali, kita rintis itu kita yang memimpin, tapi satu kesalahan yang mungkin buat Tuhan tuh fatal. Iya. Karena nggak taat gitu kan, untuk satu hal kecil aja dia nggak taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah di sini dibilang nih, Musa mencoba memohon sekali lagi agar diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan menolak permohonan itu. Sebaliknya menyuruh Musa untuk memberi perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Jadi memang benar-benar kalau Tuhan udah berfirman, maksudnya bukan Tuhan kita itu apa ya, tidak penuh kasih, tapi memang kalau memang dia sudah bilang begitu ya udah. Bukan istilahnya dia kompromi atau membatalkan perjanjian atau membatalkan apa yang dia bilang, tapi memang dia melihat sosok Musa ini untuk satu hal yang kecil kenapa harus marah gitu loh, padahal perintahnya itu mungkin ya kalau kita baca di Alkitab kan kayaknya sepele banget kan. Tapi Musa tidak lakukan gitu. Makanya kan ada ini juga kan, ada kata-kata yang setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Iya kan? Betul. Jadi mungkin pada saat itu masanya Yosua gitu. Dan Tuhan tahu mungkin dibalik entah dibalik ketidaktaatannya atau ketidak ini ya. Jadi si Musa yang mengetuk, memukul itu kan dibalik semuanya itu ya Tuhan mungkin juga punya pertimbangan-pertimbangan lain yang kita juga ya kita nggak bisa intervensi juga. Jadi ketika Tuhan sudah milih A ya pasti dia lakukan A. Dia juga bukan Allah yang dolak-dalik. Jadi dia selalu menepati janjinya, dia punya ketetapan. Jadi ketika dia milih A ya juga saya sih ngeliatnya juga bahwa Musa dan keluarganya mungkin juga sudah mengerti benar gitu sifat Allah tuh seperti ini. Jadi ketika Tuhan sudah bilang A, ya pasti dia akan lakukan. Jadi ketika Tuhan bilang, udah bilang sama Yosua kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Di situ mereka juga sudah paham bahwa oh ya memang Tuhan sudah pilih dia. Nah kita lihat bahwa di situ bahwa Musa memang dari antara semua orang Israel lainnya mungkin dia yang pada saat itu juga memiliki kedekatan, makanya dia nggak punya kecemburuan atau gimana lah betul. mungkin. Jadi maksudnya dari kalau kan di Alkitab dicatat ya bahwa yang keluar dari Mesir itu kan 6.000 laki-laki belum termasuk wanita dan anak-anak itu. Nah pasti dalam aplikasinya sekarang ini nih teman-teman, dalam pemilihan kepemimpinan pasti kan banyak orang yang protes. Kenapa harus Yosua? Masih muda loh, tahu apa dia gitu kan. Sama lah mungkin dalam hal pelayanan, hal bergereja gitu. Lah kenapa dia yang diangkat? Kan dia baru masuk, baru join. Ada seniorita. Iya, betul. Tapi memang ini Tuhan sendiri yang ngomong. Nah makanya kan Alkitab bilang bahwa pemimpin itu Tuhan yang tetapkan ya. Jadi kita pun berdoa buat Indonesia, siapapun pemimpinnya ya pasti Tuhan yang pilih, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tetapkan. Gitu sih. Cuman maksudnya kalau dari bincang-bincang apa kita nih sederhana kita gitu diaplikasikan dalam kehidupan pelayanan kita, mungkin pemilihan seorang pemimpin itu kadang kalau pakai akal pikiran kita tuh kok dia sih kriterianya aja nggak cocok gitu kan. Tapi kalau kita samakan kacamata kita dengan kacamatanya Tuhan, pasti ya Tuhan lebih tahu kriterianya Yosua bahwa dia walaupun muda tapi dia penuh dengan roh Tuhan dan dia pantas untuk memimpin bangsa Israel. Kayak tadi kan Pak Prana bilang kenapa bukan Harun, kenapa bukan Kaleb gitu kan. Pasti yang pastinya yang sama-sama gitu loh dengan Musa untuk menghadapi Firaun kan, mau bawa keluar bangsa Israel dari Mesir gitu. Kenapa Yosua yang istilahnya anak baru lahir gitu loh, anak yang istilahnya belum tahu banyak apa-apa gitu. Padahal kan pada saat menghadapi Firaun kan bisa dibilang Harun. Ya mungkin karena setelah kita baca-baca tadi ya Harun membantu bangsa Israel membuat lembu emas, akhirnya nggak dipilih Tuhan juga. Nah kan kalau berbicara mengenai pemimpin kan berarti bukan cuman kriteria manusia, bukan kriteria manusia tapi kriteria Tuhan. Dan berbicara mengenai pemimpin tuh menurut saya ya dalam skala kecil lah, mengenai keluarga misalnya ataupun menjadi pemimpin pada diri sendiri. Ini kira-kira kriteria yang pas sebagai seorang pemimpin nih gimana nih kalau kita bahas mengenai kepemimpinan atau seorang pemimpin nih, bisa nggak kita bahas ke situ coba?
Bisa aja sih, cuman indikator untuk mengukur dia penuh dengan roh Tuhan. Itu yang kita nggak bisa. Itu yang kita nggak bisa. Kalau ini kan benar-benar Alkitab catat Catat. ya, bahwa Yosua itu penuh dengan roh gitu. Tapi memang Alkitab juga kan ingetin kita sebagai anak-anak Tuhan, dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang jago kandang. Ya. Mungkin di gereja tuh keren, Betul. rohani, tapi di luar rohana. Iya. Kayak begitu. Makanya kan kita juga apa ya, mungkin pada saat itu kenapa Alkitab sampai menulis seperti itu kan pasti ada dasar-dasarnya lah. Iya. Kalau kita sekarang misalkan aku sama Kak Esther aja deh, kan aku nggak 24 jam sama Kak Iya, Esther kan, betul. nggak tahu kehidupannya di Iya. rumah, entah di luar gimana, kan kita juga nggak ada yang tahu. Makanya masalah dekat dengan Tuhan ya itu tadi balik lagi, itu hanya pribadi, lepas pribadi yang tahu dan Tuhan yang tahu kan. Cuman kalau Om Rana tadi tanya bagaimana pemimpin, ya kalau kita lihat jiwa-jiwa pemimpin yang seharusnya aja ya mungkin dia orangnya tegas, orangnya bertanggung jawab, orangnya berhikmat, bijaksana, kan itu yang kita mau kan, yang pemimpin yang lengkap, yang bisa pada akhirnya bisa menghandle nih kalau ada masalah A dihandle-nya seperti ini. Masalah B handle-nya kayak gini gitu. Walaupun mungkin dalam perjalanannya itu ada hal-hal yang kita nggak sesuai ya, tapi ya kita mau belajar gitu. Siapapun pemimpin kita sekarang ini, yaitu ketetapan Tuhan. Iya. Gitu. Namun terlepas dari seperti yang kita sampaikan tadi ya, Ibu Esther dan dan Rain, memang syarat-syarat kalau menurut saya sih memang Tuhan sudah sampaikan di sini loh, mengapa Yosua itu bisa diangkat menjadi pemimpin pengganti Musa gitu. Coba kalau kita lihat di kemarin saya lihat tuh di Yosua 1 ayat yang ke-7 deh coba. Iya, tokoh utamanya Tokoh Yosua. utamanya kan Yosua nih. Itulah makanya kita harus tahu seperti Yosua 1 ayat yang ke-7. Dibilang di sini bahwasanya hanya kuat dan teguhkanlah hatimu. Ya. Itu berarti dia bilang kan, kalau menurut saya seorang pemimpin itu harus taat kepada hukum Tuhan gitu loh. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan ke kiri. Nah itu syarat-syarat yang Tuhan telah sampaikan, dan mengapa si Yosua ini menggantikan Musa di situ, menjadi pelaku firman, dan di situ disampaikan Tuhan dari ayat yang ke-7 sampai dengan kalau nggak salah itu ayat yang ke-9 ya, disampaikan kriteria-kriteria itu sama Tuhan, mengapa Yosua akhirnya dipilih Tuhan menjadi pengganti si Musa gitu loh. Karena Yosua memiliki kriteria ini nih, menjadi pelaku firman, percaya kepada janji Tuhan, dan akhirnya taat kepada hukum Tuhan dan setia menanti gitu loh. Dan beribadah. Iya. Nah itu tadi makanya kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah memang kalau masalah beribadah yang semalam saya lihat tadi, bahwasanya memang dia ini senang di kemah pertemuan ini. Pada saat Musa masuk ke kemah pertemuan bercakap-cakap, ketika Musa keluar dari kemah pertemuan, orang Israel lain pergi, Yosua tetap di depan kemah pertemuan. Cuman kemarin saya lupa di mana ayatnya nih. Berarti memang harus seorang pemimpin ya, memang harus seseorang yang ya walaupun kita nggak tahu tadi seperti kata Rain sama Ibu Esther ya, bahwasanya gimana kita menilainya gitu kan. Rambut sama hitam. Hati siapa yang tahu. Betul. Menyembah Tuhan sama menyembah Tuhan di dalam gereja, tapi bisa kita nggak tahu kesehariannya gitu loh Ibu Esther. Jadinya gimana kalau menurut Ibu Esther mengenai masalah ini? Disambung ke kepemimpinan. Ya itu. Ya, jadi maksudnya gini. Kita dalam bergereja kah, berorganisasi kah, atau dalam pekerjaan kah, mungkin satu kali Tuhan bisa angkat kita, bisa pakai kita. Pasti dalam benak kita nggak pantas, atau mungkin ada rumor-rumor, loh kok bisa dia, atau apa gitu yang mengusik keyakinan kita bahwa kita pantas untuk jadi seorang pemimpin. Nah dari Yosua kita mau belajar gitu ya, Tuhan tuh nggak pandang usia kita, tapi Tuhan lihat hati kita, kemauan kita, atau karakter kita, kemampuan kita untuk cara bergaul karibnya dengan Tuhan. Nah pasti kan vertikal horizontal ya. Kalau kita vertikal itu otomatis horizontal pasti oke, ya kan. Nah jadi Tuhan melihat itu. Jadi maksudnya mungkin sahabat The Warriors gitu ya, ada yang saat ini sedang ada promosi satu kepemimpinan.
maksudnya gumulkan, doakan, apapun rumor yang ada gitu nggak usah terusik. Kalau memang itu kesempatan yang Tuhan mau sediakan untuk kita lakukan, kita jalani, dan berjanjilah dalam kepemimpinanmu nanti kamu tetap sama seperti sebelum kamu jadi pemimpin. Maksudnya ketelatenannya kah, kejujurannya kah, tanggung jawabnya kah, bahkan lebih baik gitu. Itu sih dari saya, dari belajar tentang Yosua ini sendiri. Tapi kalau kita lihat ya, kalau waktu itu posisinya ditarik lagi ke sekarang gitu, gimana Tuhan bilang, oh nanti kasih tahu, misalkan tiba-tiba satu hari nih ya, aku bilang, Om Rana teguhkan dan kuatkanlah hatimu, karena sebentar lagi Om Rana akan memimpin The Way. Wah, pasti diamuk aku sama iya. Nah itu bohong lah, itu segala macam, itu omong-omongan. Iya, banyak ketidakmungkinan gitu ya, nggak mungkin. Halu lah, padahal nggak taunya yang aku dengar. Nah makanya kalau itu cerita di masa sekarang ya mungkin orang-orang sekarang lebih menentang lagi. Tapi ya itu puji Tuhannya cerita itu adanya dulu kan di zaman itu, ketika memang suara Tuhan masih bisa didengar dengan jelas, orang-orang juga masih yang takut sama Tuhan juga sama Tuhan bisa ngobrol kayak ngomong sama manusia gitu. Ya aku juga bisa bayangin lah gimana. Ya itu tadi, kalau tiba-tiba suara itu ada di hati aku, terus aku harus ngomong kayak gitu ke Om Prana. Karena memang pemimpin sekarang kan dipilih juga hasil karena musyawarah, hasil dari rembukan. Nah mungkin itu jadi pemimpin-pemimpin sekarang juga, ya kenapa kita kadang juga ngerasanya kayak setelah kita memilih, wah kayaknya dia nggak cocok nih segala macam. Ya karena itu juga hasil dari rembukan manusia kan. Betul. Mungkin ya itu cara Tuhan untuk kayak bangsa ini atau misalkan gereja ini, mungkin Tuhan pengen dari Pase, misalkan Pase kan juga sering bilang kan bahwa adalah di antara kita yang keluar lah bikin gereja baru segala macam. Ya itu maksudnya cara Tuhan bagaimana memang mungkin multiplikasi Tuhan, ya. Iya. Dari pemimpin yang sekarang itu bisa melahirkan muncul pemimpin yang iya, walaupun kita ngerasanya kayak ini kayaknya salah pemimpin nih segala macam. Ya itu tadi, ya tetap semuanya di dalam jalur Tuhan sih, aku percayanya gitu. Tapi kita juga harus belajar dari Musa ya. Maksudnya kita yang udah yakin dari awal kan Tuhan bilang kita yang jadi pemimpin bangsa Israel kepada tanah perjanjian gitu. Yakin dong, udah dipilih. Wong kita udah tawar-menawar, Tuhan aku nggak pandai bicara, Tuhan gini bilang. Dan akhirnya pada saat dia yang memimpin gitu, tiba-tiba Tuhan bilang bukan kamu yang mimpin tapi Yosua gitu. Itu kita harus belajar legowo. Maksudnya satu saat mungkin kepemimpinan kita akan berakhir, atau mungkin jabatan kita atau apa berakhir gitu. It's okay gitu. Kalau memang itu dalam relnya Tuhan, dalam kedaulatannya Tuhan, justru itu mungkin jadi introspeksi diri kita kan. Bagi orang yang mau sih, atau mungkin jadi perpecahan kayak situasi-situasi yang dulu kan, pendeta-pendeta yang karena jabatan apa segala macam bisa jadi pecah atau apa segala macam. Nah memang hari ini kita belajar dari dua tokoh itu ya, jadi bersiap untuk kepemimpinan yang Tuhan mau kasih, lalu bersiap untuk melepaskan jabatan yang mungkin kita sudah pegang. Tapi kalau saya sekarang jadi menarik nih masalah Musa legowo. Kalau menurut saya mengapa Musa legowo? Karena Yosua pada saat Musa memimpin, kalau di firman Tuhan selalu bilang Yosua melakukan tepat seperti yang dikatakan Musa. Nah itu juga yang menjadi pertimbangan mengapa menurut saya Musa mau loh legowo juga melepaskan kepemimpinannya, karena Yosua muridnya sendiri muridnya sendiri ngedukung dia, nggak pernah ngelawan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Memang dia juga nurut. Coba bayangin pada saat kita memimpin, Tuhan milih orang yang ngelawan kita terus. Ya pasti saya sebagai pemimpin mula-mulanya gak bakalan terima. Gak bakalan milih. Yang bener Tuhan gitu ya. Gitu kan? Tapi karena ini Yosua akhirnya memang juga ngedukung pada saat Musa, ya Musa kalau menurut saya legowo juga lah. Memang dia cocok kok. Dan Alkitab bilang Musa mempersiapkan iya gitu tadi, mempersiapkan, dan Yosua juga melakukan tepat seperti ya. Kalau seperti itu ya memang udah ibaratnya ketemu lah apa akhirnya Musa akhirnya legowo gitu loh. Kalau soalnya kalau Musa temperamen kan dia bisa aja bilang Tuhan, bener. aku
di awal aku udah bilang aku nggak bisa ngomong, giliran aku nggak bisa ngomong Tuhan paksa kan. Tuhan paksa harus bisa, ayo. Nah giliran udah bisa Tuhan ganti sekarang. Iya. Saya nggak Maksudnya masuk. gimana? Tapi ya itulah, karena Tuhan juga udah tahu kualitasnya Musa seperti apa, Tuhan tahu kualitasnya Yosua seperti apa, dan memang Tuhan nggak akan pernah salah pilih Iya, kalau buat aku. betul. Sama lah Pak Prana untuk pemimpin kita ya. Iya. Untuk pemimpin kita ya. Jadi ini dari pembicaraan kita gini nih, di akhir pembicaraan kita nih, ada nggak yang mau disampaikan sebagai penutup atau kesimpulan kita nih? Itu Esther, mungkin dari pembicaraan kita mengenai Yosua, seorang tokoh pemimpin pengganti Musa. Yuk, Ren dulu lah. Ren dulu ya. Yang paling Ren. muda, yang paling muda. Yang paling muda. Itu tadi aku balik lagi ke yang tadi aku bilang, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kita nggak tahu nih masanya Kak Esther kapan, masanya Om Prana kapan, masanya aku kapan. Yang kita perlu adalah mempersiapkan diri aja udah. Karena semuanya akan datang masanya. Ketika kita ngerasa bahwa oh ini kayaknya lagi masa-masanya gua jaya nih, ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Ternyata Tuhan kasih kita masa keemasan apa? Karena memang masa kita di dalam Tuhan itu sebenarnya kan bagaimana kita optimal di dalam melayani Tuhan. Dan masa itu datangnya kapan kita nggak ada yang tahu. Masa itu berlangsung berapa lama kita nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Jadi ketika kita sudah mau mendekati masanya, kita siap. Bukan seperti orang yang nggak tahu lagi. Ah ya udahlah, ini emang bukan saatnya kali. Tapi ya itu, persiapan diri itu perlu. Dan ketika kita dipilih, ketika kita sudah siap, kita nggak mungkin lari, pasti kita kerjain gitu. Iya. Ya aku cuma nambahin aja, Ren tadi udah komplit sebenarnya. Jadi intinya promosi dari Tuhan. Promosi dari Tuhan. Jadi tetap kerjakan apa yang bisa kau kerjakan, jadi produktif untuk Tuhan gitu ya. Jadi maksimalkan diri kita untuk Tuhan, dan buah dari kehidupan kita itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Kalau saya, tambahan dari saya, dukunglah siapa yang memimpin engkau gitu. Siapakah pemimpinmu itu, kita harus mendukung dia supaya dia dapat menyelesaikan, menjalankan pimpinannya itu dengan baik. Nah itulah akhir pembicaraan kita. Ren dan Ibu Esther, ini akhir pembicaraan kita Bible Talk. Thank you Om Rana, thank you Esther. Thank you. Thank you semua, Tuhan Tuhan berkati. Berkati semua teman-teman.